再生しますが、だが君たちも目に入るとは、はい、岡島君、はい、奥田さん。7 Hearts Beat! Kelas 3E SMP Kunoigaoka merupakan kelas buangan yang dipilih oleh guru aneh berbentuk gurita, yaitu Koro Sensei. Koro Sensei memberikan tugas kepada para murid untuk membunuhnya selama kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sambil menerima tembakan, Koro Sensei mengabsensi para muridnya. Hai, Okajima-kun. Hai, Okuda-san. Meskipun sudah menerima tembakan beruntun dari para murid yang memakai peluru khusus, Sensei tidak terluka sedikit pun, alhasil malah para murid yang kelelahan karena menembaki Koro Sensei. Kelas itu dipilih sebagai kelas pembunuh dengan target guru mereka sendiri. Dengan ilmu tingkat tingginya, Koro Sensei mampu melihat pergerakan para murid dengan akurat. Memberikan saran bahwa para murid harus lebih kreatif agar bisa membunuhnya yang memiliki kecepatan super. Sensei yang memiliki elastisitas tinggi mampu meregenerasi dirinya jika ada bagian tubuhnya yang terpotong. Ketika awal mula masuk kelas 3, ada 2 fenomena aneh yang terjadi. Pertama, bulan tiba-tiba saja meledak dan menjadi bulan sabit selamanya. Lalu hal kedua adalah masuknya guru aneh yang mengaku dialah yang meledakkan bulan tersebut dan akan melakukan hal yang sama kepada bumi tahun depan. Untuk itu, Sensei menjadi buronan internasional namun tidak ada yang mampu menangkapnya. Sebagai ganti untuk tidak membunuhnya, Sensei pun memberikan penawaran untuk mengajar di kelas 3E SMP Kunoigaoka. Karena tidak ada pilihan lain bagi Menteri Pertahanan, jadi dia menyetujuinya dengan syarat tidak melukai murid-murid. Berbagai usaha apapun dilakukan oleh para murid, namun sialnya mereka tidak bisa melukai Sensei sedikit pun. Namun 3 orang murid menyuruh Nagisa menjadi umpan untuk membunuh Sensei karena imbalan 10 miliar yen. Ketika Nagisa berhasil memeluk Sensei, seketika bom di tubuhnya meledak. Murid yang lain tidak menyangka Sensei dapat melakukan penggantian kulit dan melindungi Nagisa dengan kulit lamanya. Perbuatan Terasaka dan kawan-kawan membuat Sensei menjadi marah dan merubah warnanya menjadi hitam legam. Dia tidak suka melakukan pembunuhan dengan cara seperti itu karena sebenarnya Sensei sangat memperdulikan muridnya. Terutama Nagisa yang tidak dipedulikan oleh banyak orang. Pendidikan yang tidak biasa itu membuat Nagisa senang karena Sensei juga telah menaruh perhatian khusus kepadanya. Nagisa dan juga Sugino mencoba membunuh Koro Sensei dengan senyap menggunakan bola baseball yang sudah ditempel peluru khusus yang menjadi kelemahan Koro Sensei. Namun aksi itu gagal karena Sensei lebih cepat mengetahui pergerakan Sugino. Tanpa disadari, Koro Sensei sudah berada di belakang Nagisa dan juga Sugino dengan tersenyum dan menyuruh mereka masuk ke kelas. Kelas berjalan seperti biasa, namun karena misinya gagal Sugino, jadi tidak bersemangat sama sekali. Koro Sensei dapat melihat murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Tidak lama kemudian jam pelajaran berakhir dan Koro Sensei pamit duluan karena ingin melihat pertandingan olahraga di New York. New York de sports kansen desu. Ketika Nagisa beranjak dari kelas, Karasuma Menteri Pertahanan masuk dan menanyakan perkembangan apa yang sudah mereka dapat. Para murid sama sekali tidak bisa membunuhnya, semua mengeluhkan aksi mereka yang gagal. Namun Karasuma mengatakan hanya murid kelas 3E yang bisa melakukannya dan entah alasan apa Koro Sensei memilih menjadi guru di kelas buangan. Di hari berikutnya, Sugino yang tidak berselera makan bakalan dihampiri oleh Koro Sensei. Nagisa yang melihat itu langsung mendekati Koro Sensei dan juga Sugino. Benar saja dugaan Nagisa, Sensei melakukan hal aneh kepada Sugino, namun ternyata Sensei hanya ingin melihat struktur tulang Sugino. Untuk itu, Sensei memberikan nasihat kepada Sugino, jangan meniru gaya orang lain, tapi kenali kemampuan yang Sugino miliki. Dengan memahami struktur tulangnya sendiri, Koro Sensei melakukan semua itu untuk murid-muridnya, karena janjinya pada seseorang agar mau mengurus kelas 3E. Setelah mendapatkan nasihat dari Koro Sensei, Sugino jadi lebih bersemangat karena sudah mendapatkan teknik melempar bola dengan gayanya sendiri. Untuk itu, Sugino tetap akan melanjutkan latihan dan juga misi pembunuhan terhadap Koro Sensei.
Tanpa disadari, Koro Sensei telah memotivasi murid-murid kelas buangan dan kelas pun menjadi lebih menyenangkan. Saat Koro Sensei sedang bersantai, para murid dengan senyum palsu mencoba membunuh Koro Sensei. Namun karena kecepatan Sensei, senjata para murid diganti dengan bunga. Lantas para murid sedih karena bunga yang mereka rawat dicabut oleh Sensei. Sebagai gantinya, Koro Sensei diikat di pohon untuk menjadi target pembunuhan para murid kelas 3E. Karasuma yang mendaftar menjadi guru meminta ditempatkan di kelas 3E yang diisolasi dari gedung utama. Karasuma mengajarkan caranya memegang pisau dan juga melatih kekuatan fisik agar pergerakan membunuh Koro Sensei lebih cepat dan juga terarah. Selama menjadi guru, Karasuma akan mengejari teknik menusuk dan juga menembak yang menjadi dasar dalam pembunuhan. Pada saat jam pelajaran berakhir, murid paling ditakuti yaitu Karma sudah kembali dari skorsinnya. Karma berhasil melukai Koro Sensei dengan pisau yang dipecah lalu ditempel di tangannya. Dia sangat menikmati saat Koro Sensei melompat menjauhinya. Nagisa yang melihat itu tidak percaya Karma dapat melukai Koro Sensei. Karma merupakan murid pintar, hanya saja dia melakukan tindakan kekerasan hingga dipindahkan ke kelas E. Karma ahli dalam taktik dan juga memegang pisau. Itulah sebabnya dia dapat dengan mudah melukai Koro Sensei. Sikap Karma yang memang sesuka hati membuat kesal Koro Sensei. Karena dengan seenaknya, dia mengambil es krim milik Koro Sensei di ruangan guru. Saat Koro Sensei akan mengambilnya, peluru khusus dilemparkan di bawah tentakelnya hingga membuat peluru itu meledak dan tentakel-tentakel itu mencair. Karma menikmati saat Koro Sensei masuk ke dalam jebakannya. Dia akan terus melakukan itu pada Koro Sensei karena Karma mengetahui perjanjian kalau Koro Sensei tidak dapat menyakiti para murid dan itu dimanfaatkan oleh Karma untuk melawannya. Untuk mencari taktik lain, Karma bertanya kepada Nagisa mengenai Koro Sensei dan membuat rencana untuk membunuh guru sesungguhnya. Karena guru sebelumnya mati akibat kesalahannya sendiri. Dengan wajah bahagia, Karma mengatakan hal itu. Keesokan paginya di kelas, Karma menyiapkan sambutan mengejutkan kepada Koro Sensei dengan menaruh hewan gurita yang sudah mati di meja Koro Sensei. Koro Sensei tidak akan terjebak lagi dengan taktik Karma. Untuk itu Koro Sensei membuat takoyaki lalu disuapkan kepada Karma. Karena Koro Sensei tahu Karma tidak pernah sarapan pagi, Karma selalu mencari kesempatan untuk membunuh Koro Sensei tapi dia gagal. Sampai dia membuat jebakan untuk mengorbankan dirinya sendiri, sayangnya semua perlawanan itu gagal karena Koro Sensei lebih cerdik daripada dirinya. Saat Koro Sensei belanja, dia melihat seorang wanita diganggu beberapa pria. Melihat hal itu, Koro Sensei langsung menolong wanita itu. Ternyata wanita itu adalah guru baru di SMP Kunoigaoka. Saat itu juga dia meminta untuk diantarkan ke sekolah. Wanita itu merupakan guru bahasa asing sementara bernama Irina Jelavic. Beberapa murid sangat senang karena mempunyai guru bahasa asing, sementara Nagisa menyadari Koro Sensei juga bisa berubah warna jika didekati oleh wanita. Namun, kelakuan Irina terlalu mencolok dan membuat para murid kurang menyukainya. Nagisa menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Irina. Irina terlalu menyepelekan Koro Sensei dengan pengalamannya menjadi pembunuh B. Dia yakin dengan mudah dapat membunuh Koro Sensei. Namun tugasnya bukan hanya membunuh tapi juga mengajar di sekolah itu. Dengan percaya dirinya, dia mengatakan kepada Karasuma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum memulai pelajaran. Untuk mendapatkan informasi tentang Koro Sensei. Irina menyuruh Nagisa datang ke ruangannya saat para murid sedang melakukan latihan olahraga. Dari Nagisa lah, Irina mendapatkan informasi tentang Koro Sensei. Untuk itu, Irina membawa 3 orang pria yang mahir menggunakan senjata api. Ketika Koro Sensei sampai setelah membeli kopi Vietnam permintaan Irina. Dia mencoba membawa Koro Sensei ke gedung untuk melancarkan rencananya. Ketika Irina melancarkan aksinya, dia pun terkejut karena 3 pria yang menembakinya sudah terkapar tidak berdaya. Dan peluru komersil yang dipakai meleleh semua di tentakel Koro Sensei. Irina terlalu percaya diri tidak perlu memakai peluru khusus, sampai dia sendiri tidak mempercayai kemampuan Koro Sensei yang mempunyai 4 mata dan juga indera penciuman yang sangat tinggi. Kali ini Irina kalah.
Harga dirinya yang tinggi membuat dia tetap akan berusaha keras membunuh Koro-sensei. Irina bukannya mengajar, tapi dia malah sibuk mencari pembunuh bayaran yang lain. Melihat itu, para murid protes dan meminta Irina keluar kalau tidak ingin mengajar. Irina pun protes kepada Karasuma, namun Karasuma meminta Irina untuk meminta maaf dan menunjukkan bagaimana cara Koro-sensei mengajari para murid. Berkat Koro-sensei, keinginan untuk membunuh berubah menjadi keinginan untuk belajar. Saat sedang mempersiapkan bahan untuk pelajaran kimia, Koro-sensei diserang beberapa murid. Namun tidak satu pun yang mampu melukai Koro-sensei sedikit pun. Yang ada malah mereka kelelahan sehingga pemandangan itu membuat Karma tertawa senang. やっぱそれくらいの不意打ちじゃダメでしょ。 Tiba-tiba Okuda ke depan dan meminta Koro-sensei meminum cairan racun. Teman-temannya tidak menyangka Okuda seberani itu dan meminta langsung di depan kelas. Tanpa menolaknya, Koro-sensei memenuhi keinginan Okuda. Tapi tiap racun yang ditengguk tubuh Koro-sensei berubah warnanya dan bentuk. Namun tidak satu pun yang bisa membunuhnya. Melihat hal itu, Koro-sensei mengajak Okuda untuk membuat racun bersama-sama. Ketika Karasuma sedang melihat para murid bermain, Irina datang sambil mengganggu dan mengeluhkan gedung sekolah yang sudah tua dan juga panas. Karasuma sudah mencoba meminta biaya renovasi tetapi ditolak oleh pihak sekolah. Di sisi lain, Koro-sensei sedang mengajari Okuda untuk membuat campuran kimia menjadi racun. Melihat kepintaran Okuda dalam mata pelajaran IPA, Koro-sensei memberikan tugas untuk dikerjakan oleh Okuda. Berkat Okuda, cairan kimia yang dia buat menyegarkan sel-sel dan juga meningkatkan kadar cairan di tubuh Koro-sensei, sehingga membuat dia bertambah kuat dan juga lebih cepat. Okuda merasa Koro-sensei menipunya, namun Koro-sensei hanya ingin mengajarkan agar jika ingin menipu seseorang harus tahu siapa musuhnya. Bakat IPA yang Okuda miliki akan sangat berguna di masa depan, dan Koro-sensei meminta Okuda untuk melatih keahlian bicara, agar jika ingin mengirim racun, dia tidak harus berkata jujur. Kemudian pihak sekolah menyuruh semua murid kelas 3 berkumpul di halaman sekolah utama karena ada pertemuan. Murid-murid dari kelas 3E harus berjalan menyusuri hutan agar tiba tepat waktu. Yang jadi kendala adalah banyaknya hewan dan juga halangan yang menghambat perjalanan mereka. Setibanya di halaman belakang gedung utama, murid-murid dari kelas 3E sudah kelelahan termasuk Irina Sensei. Namun kelas 3E mendapatkan diskriminasi dari pihak sekolah dan juga para murid dari kelas lain. Semula, Koro-sensei tidak diperbolehkan ikut, namun ketika murid-muridnya mendapatkan perlakuan tidak adil, dia datang menjadi penyelamat bagi murid-muridnya yang disepelekan. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa. あの日見てた夢のかけら今